Soal nomor 4, lakukan pengujian hipotesisnya. Untuk presentasikan pengujian hipotesis berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka berikut ini akan dijelaskan hubungan yang pengujian atas hipotesis penelitian ini sebagai berikut. Pengujian hipotesis secara simultan. Uji model ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi persepsi kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan fit atau tidak. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut. Tabelnya ini. Lalu ini tabel ANOVA. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui nilai F tabel terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas atau degree of freedom pembilangan tahun DF1 dan derajat bebas penyebut di DF2. Untuk menentukan DF1 maka dapat dilakukan rumus K kurang 1, di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambahkan variabel terikat sehingga dapat ditentukan besarnya DF1 adalah 6 kurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya untuk melakukan besarnya nilai DF2 dapat digunakan rumus N kurang K atau N minus K, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat sehingga dapat ditentukannya besarnya DF1 adalah 6 minus 1 sama dengan 5. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai DF2 dapat digunakan rumus N minus K, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat sehingga dapat ditentukan besarnya nilai DF2 adalah 180 kurang 6 sama dengan 174. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%. Dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besarnya nilai F tabel adalah sebesar 2,270. Berdasarkan pada hasil tabel dan nilai F tabel dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana nilai F hitung adalah sebesar 34,756 lebih besar dari F tabel sebesar 2,270 atau 24,756 lebih besar dari 2,270 dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan nilai alfa atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
model fit. Pengujian hipotesis secara parsial. Uji secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara satu persatu. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel terlebih dahulu, ditentukannya besarnya nilai derajat bebas ini degree of freedom dari data penelitian. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5% dengan penelitian metode dua sisi atau 0,05 bagi garis miring 2 sama dengan 0,025. Maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N kurang N minus K minus 1, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas pada penelitian ini. Berdasarkan jumlah data yang pada penelitian ini sebanyak 180 responden, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini adalah 180 kurang 5 kurang 1 sama dengan 174 responden dengan jumlah derajat bebas sebesar 174 maka dapat ditentukan besarnya nilai T tabel adalah sebesar 1,973. Data pengujian secara parsial ini dapat dilihat di tabel ini, tabel pengujian hipotesis. Seperti tabel koefisien ini adalah tabelnya. Dependent variabel kinerja. Berdasarkan pada tabel tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Mempengaruhi kepemimpinan terhadap kinerja. Diketahui bahwa variabel kepemimpinan memiliki nilai T hitung sebesar 0,709. Jika dibandingkan dengan N nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 0,709 lebih kecil daripada 1,973 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,479 lebih besar dibandingkan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. B. Pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja. Diketahui bahwa variabel perilaku organisasi memiliki nilai T hitung sebesar 0,364. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 10,364 lebih besar daripada 1,973 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,5. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05 atau 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. C. Pengaruh konflik kerja terhadap kinerja. Diketahui bahwa variabel konflik kerja memiliki nilai T hitung sebesar min 1,620. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa min 1,620 lebih besar dari 1,973 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,107 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi
hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05 atau 0,107 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. D. Pengaruh etos kerja terhadap kinerja. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai T hitung sebesar 4,029. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 4,029 lebih besar daripada 1,973 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,5. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi itu lebih kecil dibandingkan nilai dengan nilai alfa sebesar 0,5 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa etos kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Pengaruh prestasi kerja terhadap kinerja. Dilakukan bahwa variabel prestasi kerja memiliki nilai T hitung sebesar minus 0,073. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa min 0,073 lebih besar dari 1,973 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,942. Dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05 atau 0,942 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja.